Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang yang berjudul aset tidak berwujud atau disebut dengan aset digital, amortisasi, penurunan nilai dan depresiasi. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Pertama, saya Nana Farena Ramdhani. Hari ini 21/1/2012. Nggak usah nim lah. Ana yang mana? Saya Pak. Oke. Saya Mona Lisa dari 21/1/2012. Saya Farah Nabila. Saya Astrid. Saya Nani Dwi dengan dan saya sendiri itu yang nama Mas Khalil. Ya. Baik. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ana. Kepada Ana saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan aktiva tak berwujud, yaitu yang sebagai aktivitas modal yang tidak mempunyai wujud atau nilainya tergantung pada hak dan keuntungan dari kepemilikannya, yang dimana banyak intangibilitas ini berupa semacam hak monopoli kepada pemiliknya, seperti paten, copyright, franchise, dan lain-lain. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan pemilik yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang. Dua karakteristik. Yang dua karakteristik, kurang memiliki efisiensi fisik dan seperti aktiva berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatannya. Yang kedua bukan merupakan instrumen keuangan aktiva seperti deposito, bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dan obligasi serta saham tidak memiliki substansi fisik tetapi tidak diklarifikasikan sebagai aktiva tak berwujud. Yang ketiga, bersifat jangka panjang yang menjadi subjek amortisasi. Aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun investasi, dan aktiva ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang menjadi beban amortisasi periodik. Yang ketiga, klarifikasi aktiva tak berwujud. Ini dibagi dua, yaitu cara akuisisi atau disebut yang net of caution. Aktiva tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membelinya dari entitas lain seperti membeli wiralaba atau paten dari orang lain, dan cara ini juga memperoleh aktiva tak berwujud adalah dengan cara membuatnya sendiri melalui operasi. Contoh adalah paten dan merek dagang. Yang terakhir dapat diidentifikasi, yaitu identifikasi, yaitu beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari perusahaan lainnya. Contohnya yaitu hak paten, merek dagang, dan wiralaba. Aktiva ini berwujud lainnya tidak dapat dipisahkan, tetap nilainya dan diturunkan dari wilayah aktiva yang berhubungan dengannya. Contohnya itu goodwill. Yang lainnya dibedakan atas beberapa faktor seperti loyalitas konsumen atau kualitas produk dan bukan dari kepemilikan khususnya. Ini yang ketiganya dapat dipertukarkan, yaitu aktiva yang tak berwujud dapat diidentifikasi, dapat dijual maupun dibeli, atau dengan kata lain yaitu dipertukarkan. Contoh yang ini termasuk hak paten, merek dagang, dan wiralaba. Aktiva tak berwujud lainnya yang dapat dipertukarkan kecuali dengan menjual perusahaan itu juga. Contohnya adalah biaya organisasi. Yang terakhir ada periode manfaat yang diharapkan. Beberapa tak berwujud seperti biaya organisasi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yaitu contohnya paten memiliki umur hukum selama 17 tahun dan periode manfaat short yang dicantumkan dalam kontrak leasing. Itu sekian dari presentasi saya akan lanjutkan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Ana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, di sini ada contoh kasus dalam menghitung aset tak berwujud. Nah, ini ada nama akun debit dan kredit. Asetnya terletak di debit itu dengan jumlah 413 juta rupiah dengan goodwill 20 juta rupiah. Nah, di sini ada liabilitas terletaknya di kredit 200 miliar dan kasnya ada 240 juta. Dan jumlah ketotalannya ini ada 440 juta dan 140 juta. Nah, perusahaan hanya mencatat nilai aset tidak berwujud di neraca jika mereka membeli atau memperoleh aset. Selanjutnya ini ada B, jenis-jenis aktiva tidak berwujud. Nah, yang pertama ada paten. Paten ini merupakan sebuah akuisisi yang dikeluarkan oleh perusahaan hak patennya yang memberikan kewewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi dan menjual atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu sejak pemberian hak paten tersebut. Nah, kedua ini ada copyright. Copyright ini pemerintah memberikan copyright untuk memberikan pemilik hak eksekutif tersebut untuk menghasilkan dan menjual karya seni atau dipublikasi. Nah, yang ketiga ini ada trademark. Trademark adalah sebuah kata atau frase atau simbol yang mengidentifikasi sebuah produk atau bisnis. Contohnya seperti Coca-Cola, Game Boy, Windows, dan Frappuccino. Terus yang keempat ini ada franchise atau license. Franchise, oke. Franchise adalah sebuah persetujuan kontraktual antara seorang franchisor dengan franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu dan menyediakan jasa ataupun menggunakan trademark tertentu. Nah, yang kelima ini ada goodwill. Goodwill adalah bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Goodwill hanya akan dicatat perusahaan apabila perusahaan memberi bisnis orang lain. Selanjutnya ini ada penyusutan dalam environment. Penyusutan adalah suatu alat alokasi biaya, yaitu sebuah proses dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Tujuan mencatat penyusunan ini adalah untuk menunjukkan penurunan kegunaan dari suatu aktiva, bukan penurunan dari nilai pasarnya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Di antaranya adalah daftar penyusunan aktiva dan estimasi umur pelayanan atau jasa. Nah, itu dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mona Lisa. Kepada Mona Lisa, kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode penyusutan. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus menghasilkan jumlah bahan penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset. Rumus perhitungannya adalah beban penyusutan sama dengan biaya dikurang nilai sisa. Estimasi umur manfaat. Yang kedua yaitu metode beban menurun. Metode ini menyediakan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada tahun awal dan beban yang lebih rendah pada periode mendatang. Karena metode ini memperbedakan pembebanan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dibanding dengan metode lainnya. Kemudian metode beban menurun dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode jumlah angka tahun. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang dapat disusul, yaitu biaya awal dikurangi nilai sisa pada akhir masa manfaat aktiva. Saldo yang tersisa harus
sama dengan nilai sisa. Yang kedua yaitu metode saldo menurun, tidak seperti metode lainnya. Nilai sisa pada metode saldo menurun tidak dikurangkan dalam menghitung biaya penyusutan tarif saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aktiva pada awal setiap periode. Kemudian metode aktivitas. Metode aktivitas juga dikenal sebagai pendekatan beban variabel atau unit produksi. Metode ini mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan dari berlalunya waktu. Rumus yang digunakan dalam perhitungan metode ini adalah beban penyusutan dikurang biaya nilai sisa dikali dengan total jam per dibagi total estimasi jam. Kelebihan dari metode ini adalah apabila hilangnya pelayanan merupakan hasil dari aktivitas atau produktivitas, maka metode ini tepat dipilih untuk membandingkan biaya dengan pendapatan. Kemudian definisi impairment. Definisi impairment adalah istilah untuk menyebut perbandingan antara nilai perolehan aset di masa lalu atau historical cost dan nilai pasar di masa kini. Jika aset dinilai mengalami penurunan nilai, maka akan muncul salah impairment aset. Impairment aset sendiri bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan material, kerusakan fisik, perubahan harga aset, dan pelepasan aset sebelum tanggal perkiraan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih kepada Moramisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh para fadilah kepada para kandidat. Silakan. Baiklah, materi selanjutnya itu impairment bisa dilakukan untuk mengetahui mana saja aset yang mengalami penurunan nilai. Dalam praktiknya, impairment dapat dilakukan pada semua aset kecuali beberapa yang dinilai tidak akan mengalami penurunan nilai, yaitu yang pertama aset pajak tangguhan, kedua aset imbalan pajak, ketiga aset keuangan, keempat properti investasi pada nilai wajar, kelima aset biologis, keenam aset karena kontrak asuransi, ketujuh aset tetap yang dimiliki untuk dijual, yang kedelapan contoh impairment. Cara menghitung impairment aset ada tiga. Yang pertama, besar depresiasi per tahun yang diperoleh dari rumus nilai perolehan aset per usia aset. Yang kedua, dibagi usia aset. Kedua, nilai sisa buku yang diperoleh dari rumus nilai perolehan aset dikurang durasi depresiasi dikali nilai perolehan aset. Yang ketiga, value in use yang diperoleh dari perkiraan aliran arus kas dan diharapkan dapat dihasilkan oleh aset. Selanjutnya, materi keempat ada aset digital. Saat format file digital baru ditemukan, file tersebut dapat ditambahkan ke dalam aset digital. Aset digital memberikan representasi visual dari produk atau layanan Anda dan memungkinkan Anda terhubung dan melibatkan target audiens melalui beragam saluran dan media. Ada tiga elemen kunci yang menjadikan file atau dokumen sebagai aset digital. Yang pertama, aset digital harus berbentuk file digital milik individu atau perusahaan. Yang kedua, file tersebut harus memberikan nilai bagi individu atau perusahaan. Yang terakhir, kemudian harus mudah diakses, dicari, dan didistribusikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih kepada para petugas. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh kepada asli. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh aset digital yang populer. Yang pertama, kripto. Jenis aset digital mata uang kripto atau cryptocurrency adalah salah satu bentuk investasi aset digital yang paling kontroversial. Aset digital dalam bentuk mata uang kripto dirancang sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi. Yang kedua, saham atau reksadana.
Saham dan reksadana memiliki konsep yang sama dengan kripto, investasi dalam bentuk aset digital saham dan reksadana. Sudah banyak dilakukan oleh masyarakat karena kemudahan transaksinya yang bisa dilakukan secara online. Yang ketiga, sosial media. Akun sosial media milik perusahaan, selebgram, atau influencer yang telah membangun jejak digital atau image dan dapat mempengaruhi pengikutnya dengan banyaknya jumlah followers. Jejak digital di akun media sosial dan dapat memberikan pengaruh kepada mereka. Akun media sosial berhasil memberikan nilai dan menjadi salah satu bentuk aset digital yang paling berharga di zaman ini. Untung selanjutnya, materi untuk memperjualkan aset digital. Yang pertama, alternatif pemasukan pasif. Anda bisa memanfaatkan popularitas atau menambah pemasukan. Misalnya, jika Anda memiliki banyak followers di akun media sosial, maka tawaran endorsement atau kolaborasi akan berdatangan. 2. Mudah diperjualbelikan. Salah satu keuntungan dari aset digital yaitu sangat mudah diperjualbelikan kapanpun dan dimanapun selama memiliki jaringan. Tidak seperti saham mengikuti hari dan jam kerja. Yang ketiga, lebih transparan. Aset digital lebih transparan informasinya daripada instrumen investasi lainnya karena aset digital menggunakan sistem blockchain. Blockchain merupakan teknologi konsultasi untuk menciptakan blok-blok saling berhubungan satu sama lain sehingga semua informasi baik transaksi dan pelacakan aset dapat diketahui. Sekian, saya lanjutkan, saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih pada Tri. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh pada Rahmat. Waktu dan tempat kami jelaskan. Waktu dan tempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rugi memperjualkan aset digital. Sebelum berinvestasi ke dalam aset digital, kita perlu mengetahui kelemahan dan kekurangan dari instrumen investasi tersebut. Kelemahan dari jual beli aset digital antara lain yang pertama, banyak negara yang belum siap. Masih banyak aset digital yang bersifat unregulated atau tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang. Banyak negara yang belum siap untuk menghadapi pertumbuhan aset digital yang sangat cepat. Hal ini membuat otoritas mereka kesulitan dalam membuat pengawasan secara maksimal. Yang kedua, ada perlindungan konsumen. Dengan tidak adanya regulasi yang jelas, maka konsumen atau investor aset digital tidak bisa dilindungi dengan maksimal. Meskipun sudah ada instrumen aset digital yang sudah masuk regulasi, namun segala risiko dan akan diserahkan sepenuhnya kepada konsumen. Yang ketiga, dianggap bukan investasi murni. Masih banyak yang beranggapan bahwa aset digital bukanlah investasi murni, tetapi sebagai instrumen trading. Dengan harga yang sangat fluktuatif, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat, tetapi juga bisa mendapatkan kerugian yang besar dalam waktu singkat. Selanjutnya, kesimpulannya, aset tak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilihan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aset tidak berwujud mungkin timbul dari pemerintah, perusahaan lain, penjualan tertentu. Aset tak berwujud mempunyai karakteristik penting yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Klasifikasi aset tak berwujud yaitu cara akuisisi, dapat diidentifikasi, dapat dipertukarkan, periode manfaat yang diharapkan. Sekian dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Sarah. Pak, pertanyaan lagi. Pak Niko. Iya, sebentar.
Saya agak terbalik-balik namanya tadi. Ana yang mana? Oke, Astri? Maklum ya, belum hafal namanya semua. Farah Fadila? Oke. Arfandi? Mona Lisa? Ramadhani Dwi Ayu? Oke. Oke, silakan mulai. Satu kelompok satu. Oke, dari materi kami papakan nanti terhadap ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kelompok kami membuka diskusi lebih lanjut untuk mengasamkan. Di sini kami memberi kesempatan tiap kelompok memberikan satu pertanyaan. Kelompok 1 akan diwakilkan oleh Revina dan Berulo, kelompok 2 Ahmad, kelompok 3 kelompok 3 kan diwakilkan oleh Derianto, kelompok 4 aku kelompok bodoh apa yang sendiri aja dia pun juga manusia kurang baik, kepada kelompok 1 kepada Kak Rel Boleh tulis di WA grup aja. Ya, biar mereka nggak payah catat. Baik, pada kelompok yang ingin bertanya agar chatnya di WA saja. apaan tuh? Ada kan? Kalau belum ada aku kelompok siapa kelompok aku si saya masih kosong kan? Masih kosong. Ya. Ya udah tulis dulu ya. Oke sih ya. Jangan lupa nama sama kelompok. Kelompok 6 juga. Kalau kita melakukan presentasi, hindari banyak tulisan di PPT. Karena ini kan namanya PowerPoint. Jadi poinnya itu memiliki suatu power kan? Dari poin itu yang kita jelaskan pengembangannya. Kalau terlalu banyak tulisan, jadinya seolah-olah kita hanya membaca PPT dan itu kurang bagus kalau kita saat sidang skripsi. Itu ada komponen penilaiannya, gitu ya. Oke, itu ada pertanyaan dari Derianto. Biaya penelitian dan pengembangan dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud. Ini pertanyaannya dikonfirmasi dulu. Maksudnya dikelompokkan apa ya? Nggak ada istilah dikelompokkan. Dia bukan dikelompokkan istilahnya, tapi reklasifikasi ya. Kemudian yang kedua dari Ahmad Iwantoli, dampak kemajuan teknologi terhadap pengakuan aset tak berwujud, khususnya dalam konteks cryptocurrency. Ini oke. Yang ketiga dari Revina, bagaimana perlakuan aset tidak berwujud yang sudah habis masa ekonominya? Bagaimana jika dipindah atau dijual? Oke.
Bewanolo tentang aset tak berwujud dapat memberikan suatu nilai tambah bagi perusahaan dalam persaingan bisnis. Ini oke. Dari chatnya dihapus pula ya. Saya ganti pertanyaannya, Pak. Tinggal ganti kata pengelompokkan tuh jadi reklasifikasi. Oh, oke, Pak. Makasih ya, Pak. Diketik ulang aja lagi. Baik, Pak. Sudah 4 ya. 3, 2, 1. Tunggu ya, satu lagi. Ya. Oke. Sudah 5 pertanyaan ya. 5. Oh ya. Apakah pengakuan pengukuran aset lain TGR, TPA, TP itu apa ya, Zubaril? TGR, TPA atau TP ini apa kepanjangannya? Harus diklarifikasi dulu ini apa maksudnya, singkatannya, biar nggak salah jawab. Oke, untuk mempersingkat waktu, kelompok 5 silakan kembali cari jawaban, kelompok 6 maju presentasi. Nanti siap kelompok 6, kalian maju lagi ya. Ya. Kemarin nggak bisa pakai itu. Buka dulu. Akan buka.
Nggak bisa pakai itu laptop. Pakai apa? Setahu aku laptop nggak bisa pakai itu emang. Gimana? Permisi Pak. Ya. Oh, itu ada laptop. Ada sih Zubaril mana? Bentar Pak. Ya. jangan di play. Nanti ketik aja ya TGR, TPA, TP-nya apa di grup. Soalnya ini jadinya kayak akuntansi sektor publik. Jalan ya? Pertanyaannya. Oke. B1 yang mana? B1 dulu. Dela? Muhammad Panji? Muhammad Yunus? Rismawati? Oke, silakan dimulai. Harap tenang semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang hasil diskusinya yang berjudul kewajiban lancar dan kontingensi kewajiban jangka panjang. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu pertama Dewa Nurul Salam Benua, dan yang kedua Dela Puspita, dan ada Muhammad Panji Prabowo, lalu yang ke 5 Muhammad Yunus, saya sendiri, yang terakhir yaitu Rismawati Pasari. Baiklah, langsung saja presentasinya kami mulai. Slide pertama yaitu akan saya jelaskan kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar karena liberalitis kewajiban yang harus dibayar atau diselesaikan dalam 1 tahun atau 1 siklus operasional, 1 siklus operasi normal. Akun ini juga bisa disebut sebagai utang lancar dalam akuntansi. Current liabilities biasanya berupa utang dagang, utang bank, utang pajak, dan utang lainnya yang harus dibayar dalam jangka pendek. Kewajiban ini juga merupakan bagian dari neraca perusahaan yang berisi informasi tentang hutang-hutang perusahaan. Slide berikutnya.
karakteristik utama. Yang pertama, merupakan kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer masa depan atau penggunaan kas, barang atau jasa. Yang kedua, merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Yang ketiga, transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban itu harus telah terjadi di masa lalu. Lalu slide berikutnya akan dijelaskan oleh Dela Puspita. Kepada Dela dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kewajiban lancar. Yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha adalah saldo yang terutang pada pihak lain atau barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Kedua, wesel bayar. Wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi dengan bentuk lainnya. Tiga, utang dividen. Utang dividen memiliki pengertian sebagai jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang saham sebagai hasil dari otorisasi Dewan Komisaris atau Direksi. Empat, yaitu deposito pelanggan. Perusahaan menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan dan juga sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan barang yang ada di tangan pelanggan. 5, pendapatan di muka. Kondisi di mana perusahaan menerima kas sebagai pembayaran hasil perdagangan maupun jasa dari pelanggan sebelum melakukan pertukaran barang maupun jasa tertentu. Hak kepemilikan belum didapat pelanggan namun sudah dicatat sebagai pendapatan oleh perusahaan. 6, utang pajak. Pajak penjualan. Perusahaan harus menagih pajak penjualan atas transfer produk atas jasa-jasa tertentu harus ditagih dari pelanggan dan diserahkan kepada pemerintah berupa pajak. Baiklah, selanjutnya saya kembali ke Dela. Baik, terima kasih kepada Dela Puspita. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma Wati. Kepada Risma, kami persilakan. Oke, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kontingensi. Kontingensi adalah kondisi di mana terjadi ketidakpastian mengenai apakah kewajiban untuk mentransfer kas atau aktiva yang lain telah timbul dan atau jumlah yang akan diminta untuk melunasi kewajiban tersebut. Atau dalam arti yang lebih luas, kontingensi adalah suatu atau serangkaian kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Selanjutnya, keuntungan kontingensi. Keuntungan kontingensi adalah klaim atau hak untuk menerima aktiva yang keberadaannya tidak pasti, akan tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah. Keuntungan tersebut adalah yang pertama, penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain-lain. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atau kelebihan pajak. Yang ketiga, penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin akan menguntungkan. Dan yang keempat, kerugian pajak yang dikompensasi ke depan. Sekian dari saya kembali kepada Risma Wati tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Muhammad Panji. Kepada Panji dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain. Misalnya sisa utang jangka panjang dari bank setelah dikurangi bagian angsuran yang jatuh temponya dalam 1 tahun. Jenis-jenis kewajiban jangka panjang. Yang pertama, pinjaman bank. Pinjaman bank adalah utang jangka panjang yang didapatkan dari bank atau institusi finansial di bawahnya. Bank akan memberikan pinjaman pada perusahaan setelah melalui evaluasi dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kedua, obligasi. Obligasi adalah sekuritas yang dapat diperjualbelikan secara bebas dalam jangka waktu tertentu.
Bagi pembeli obligasi, instrumen ini merupakan investasi karena akan membuahkan keuntungan sesuai dengan bunga yang dijanjikan. Yang ketiga ada hipotek. Hipotek adalah utang jangka panjang yang diperoleh dari bank. Dalam kasus ini, kreditur harus memberi jaminan sebagai kolateral seperti properti, tanah, dan lainnya yang berharga. Yang keempat ada surat utang. Debitur atau surat utang adalah tipe instrumen yang tidak disertai jaminan. Untuk memperoleh pinjaman jangka panjang ini dibutuhkan reputasi atau kredit yang baik agar dapat dipercaya oleh jaminannya. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Panji, sekian terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Bewa. Kepada Bewa kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kita masuk pada kelebihan. Yang pertama, pembayaran per bulan lebih rendah. Yang kedua, kreditur tidak dapat mencampuri bisnis. Sedangkan adapun kekurangannya yaitu terdapat pada bunga, risiko yang tinggi, dan berdampak pada pertumbuhan bisnis. Nah, berdasarkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban lancar dapat diartikan sebagai kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban perusahaan pada masa sekarang untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan. Nah, jadi kewajiban lancar ini adalah kewajiban yang harus kita selesaikan dalam jangka waktu dari 1 tahun, dan ini tergantung pada siklus operasional perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, kontingensi merupakan kondisi di mana terjadinya ketidakpastian mengenai apakah perusahaan akan memiliki kewajiban untuk mentransfer kas atau aktiva di masa depan dan jumlah yang diperlukan untuk melunasi kewajiban tersebut. Sebagai contoh itu kasus hukum atau klaim yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Mungkin itu saja kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bewa. Baik, bagi teman-teman ada yang materi yang tidak bisa dimengerti atau tidak dipahami, silakan bertanya di grup. Silakan ditunjuk dulu dari kelompok 1 siapa yang nanya. Kelompok 1 siapa aja? Kami. Tolong bagi-bagi lah, Cok. Tunggu ya. Ini ada nama-nama mahasiswa yang jarang atau belum pernah bertanya. Anna, Fani, Foni, Hidayatul, Jerry, Mardiana, Muhammad Yunus, Rahmadani, Rido. Kalau Yunus nggak mungkin tanya kelompok dia sendiri kan? Oke. Kelompok 2. Kali ini. Ya. Kenapa bukan? Biduangan ya kan? Karena semester nih, dan sampai kami masuk kelas. ASP juga belum lagi. Kelompok 3. Bentar. Aku Dayat. Dayat. Iya, Dayat kelompok. Kalian sudah dulu. ASP ada belum? Ini ACC yang belum. Kelompok 4. Poli.
kelompok 5. Kelompok 5 nah, pas. Iya benar ya. Sana ya, Oh itu dulu yang penting. Oh, sini nggak ada. Iya kan nanti kan hanya nambah Oke, sambil menunggu pertanyaan, ini ada daftar pertanyaan yang saya rekap dari semua kelas intermediate accounting yang saya ajar. Ini ada BS3, ada BM5, sampai nanti hari ini akan saya rekap untuk yang BS2 kelas ini ya. Ini yang nanti akan saya kirim ke kalian. Ya. Motor mereka mogok tadi ya? Bocor. Apa yang bocor? Banyak. Orangnya nggak bocor ya. Orangnya nggak bocor ya. Oke, ini nih. Jadi ini jadi kisi-kisi ujian UTS ya. Kan pertanyaannya juga mirip-mirip sih dengan kelas yang lain. Nanti saya gabung. Nah, jadi tunggu kelas hari ini selesai, saya rekap yang BS2 nanti saya kirim ke kalian ya. Nggak ada. Kan? Ujiannya pertemuan 9 online ya. Kita kan minggu depan libur. Kita tunggu pengumuman dari kampus kapan masuk pertemuan berikutnya ya. Libur. Siap libur lebaran aja. Nggak mungkin nanti yang ini lebaran kita ujian kan? Ujiannya online close book ya. Close book ya online-nya. Tergantung kejujuran aja. Berarti yang benar Ya. kita jujur kok. Kita ujiannya nanti kalian ngisinya di Google Form. Bisa Google Form? Yang pakai iPhone ada masalah kalau Google Form? Apa? Yang pakai iPhone ada masalah nggak? Kalau yang Android nggak ada masalah. Yang pakai iOS ini yang suka masalah ini. Udah, pertanyaannya mana? Belum ada muncul di grup nih. Apa? Oke, yang kelompok 5 udah jawab apa? Udah ketemu jawabannya semua? Belum. Oke. Kita tunggu pertanyaan kelompok 6 dulu ya. Jangan gitu lah.
Baiklah, nanti silakan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya akan jawab pertanyaan pertama dari Koni, yaitu dari kelompok 4. Pertanyaan Koni belum ada di grup. udah Pak. Udah apa? Bapak salah grup nggak? Bapak salah grup enggak? Enggak loh. Betul kan batch 2? Udah dulu Pak. Kalian grup mana? Ini Pak pertanyaannya. Oh, berarti ini jaringan saya. Oke. Iya Pak. Bentar. Nah, iya Pak. Oke, lanjut. Baiklah, saya lanjutkan pertanyaan Koni dari kelompok 4. Di PPT kelompok 6 kan tertulis salah satu di kelebihannya kreditur tidak dapat mencampuri bisnis. Bisa diperjelas apa alasannya kenapa kreditur tidak dapat mencampuri bisnis? Baiklah, ini pertanyaannya, jawabannya. Salah satu alasan mengapa kreditur tidak dapat mencampuri bisnis adalah karena kreditur hanya memiliki hak atas pembayaran utang yang telah jatuh tempo, namun tidak memiliki hak ikut campur dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Hal ini kreditur hanya memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan berupa pembayaran utang dan tidak memiliki kepemilikan atas perusahaan. Sebagai imbalannya, kreditur menerima bunga atau keuntungan atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan. Oleh karena itu, meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan harus membayar utangnya kepada kreditur, kreditur tidak berhak untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Udah. Pertanyaan Foni itu aja, udah selesai jawabannya. Oke. Dari Foni ada tanggapan? Ada dari Pak. Berarti karena dia punya utang jadi dia nggak bisa ya Wah. Jadi dia nggak bisa mencampuri gitu. Nggak bisa. Bisa. Kasih ya Yunus. Oke. Saya boleh nambahin? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Gak ada kecil gitu Pak. Kan tergantung moderator. Kalau boleh saya duduk lagi. Oke. Kalau kita lihat sisi kanan neraca kayak gini ya, kurang lebih bentuknya. Kenapa yang memberikan utang nggak boleh mencampuri urusan bisnis perusahaan? Karena kan dia bukan di sini posisinya. Hanya orang di sini yang boleh mengatur jalannya perusahaan. Ya di sini nggak boleh posisinya. Tapi kalau misalnya perusahaannya ini bangkrut, kan dia harus melunasi semua kewajibannya kan? Ini semua adalah kewajiban. Ini kewajiban kepada pemilik, ini kewajiban kepada pihak ketiga. Berarti di luar pemilik. Kalau misalnya perusahaannya bangkrut, maka ini harus duluan dilunasin. Berikutnya ini, baru ini yang terakhir dikembalikan sahamnya. Jadi ini sebenarnya bukan sembarangan dibuat, tapi memang ada urutannya. Kalau dilikuidasi ini dapat duluan. Tapi kalau untuk masalah mengurus bisnis, ini yang boleh, ini tidak boleh, gitu ya. Silakan lanjut. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dewa. Pada Dewa dimulaikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari 5. Manakah yang lebih efektif dijadikan alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan? Apakah obligasi atau pinjaman dari bank?
Jadi di sini nggak ada jawaban yang pasti ya. Yang mana yang lebih efektif antara obligasi dan pinjaman dari bank. Karena sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan ini, kedua opsi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara keseluruhan. Gitu. Jadi pilihan antara obligasi dan pinjaman bank ini tergantung pada tujuan pendanaan perusahaan, besar jumlah yang dibutuhkan ataupun jangka waktu yang diinginkan dan profil risiko yang diinginkan dari si investor. Berarti tergantung yang dana yang dipinjamkan. Iya, tergantung dari pendanaan perusahaan. Apa sudah bisa diterima? Terima kasih. Ditambahkan satu, bunganya juga ya. Kita lihat juga berapa persen yang harus kita bayar kepada pembeli obligasi atau pemberi pinjaman dari bank. Kalau bunganya tinggi, kan tentu itu nggak jadi pilihan ya. Tapi kita lihat juga profil resiko dari kitanya juga. Kalau kita perusahaan pertambangan, itu profil resikonya akan jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang bergerak di bidang makanan misalnya. Kalau makanan kan itu jelas sangat dibutuhkan, jadi resikonya rendah. Tapi kalau pertambangan, resikonya tuh tinggi sekali. Biasanya pemberi pinjaman untuk perusahaan pertambangan akan dikasih bunga yang lebih tinggi, gitu ya. Kalau ditanya mana yang lebih efektif ya kita harus hitung-hitungan dulu. Sesuai dengan yang tadi udah dibilang juga ya. Oke, silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak Dardewa telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, selanjutnya pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Pak Sibar Tanggi. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dayat nomor 3. Pertanyaannya, jelaskan mengapa utang dagang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jawabannya, karena utang dagang itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam waktu yang relatif singkat. Dan maka dari itu utang dagang tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Coba dibayangkan, kalian punya usaha. Kalian membeli, kalian punya usaha, saya pembeli. Saya mau beli barang dari kalian. Saya berutang sama kalian kan? Secara kredit berarti saya berutang kepada kalian. Kalian mau saya bayar lebih dari setahun? Enggak kan? Perputaran uang kalian jadi nggak ada. Makanya utang dagang tuh dimasukkan dalam jangka pendek. Dan itu pun biasanya 30 hari jangka waktunya. Nggak boleh, kalau mau lebih itu harus ada perjanjian. Tapi kalau secara umum memang 30 hari. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak Panji. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dela. Pada Dela kami silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rudo. Pertanyaannya, liabilitas jangka pendek apakah sama dengan hutang wajar? Jawabannya, hutang wajar atau disebut juga dengan hutang jangka pendek merupakan salah satu dari kewajiban alias liabilitas dalam hal ekonomi. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat kegiatan usaha. Apakah masih jawab dari jawabannya? Jadi intinya sama atau enggak tuh? Sama ya. Hanya istilahnya aja yang dibuat berbeda. Tapi kalau bahasa baku di akuntansi yang benar tuh liabilitas ya. Iya, liability. Tapi kalau utang itu bahasa Inggrisnya payable. Payable. Ini tulisannya. Pay kan? Bayar. Kalau piutang. Ini piutang ya. Receivable. Receive artinya menerima. Terima utang. Piutang artinya kan hak kita akan menerima, makanya receive ya. Kalau payable nih utang. Artinya pay, kita yang bayar. Makanya bahasa Inggrisnya seperti ini.
Berikutnya pertanyaan Ana. Terima kasih Pak Dela. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Risma. Pada Risma kami persilakan. Baiklah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ana dari kelompok 5. Pertanyaannya, utang jangka panjang selain menguntungkan dan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, namun juga memiliki beberapa risiko. Yang ingin saya tanyakan, sebutkan risiko utang jangka panjang tersebut yang kalian ketahui. Beberapa risiko hutang jangka panjang yang dapat terjadi antara lain risiko bunga. Risiko bunga, suku bunga meningkat sehingga menyebabkan biaya bunga pinjaman menjadi lebih tinggi dan dapat memperburuk beban hutang perusahaan. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko bahwa perusahaan tidak dapat membayar kembali hutangnya sesuai dengan jadwal pembayaran atau gagal memenuhi kewajiban keuangan. Yang ketiga, risiko nilai tukar. Jika perusahaan memiliki hutang jangka panjang dalam mata uang asing, maka fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi biaya pembayaran hutang tersebut. Yang keempat, risiko reputasi. Jika perusahaan gagal membayar hutang jangka panjangnya, reputasi perusahaan akan terganggu dan dapat mempengaruhi kepercayaan para investor dan kreditor. Selanjutnya, risiko gagal bayar. Risiko bahwa perusahaan tidak dapat membayar hutang jangka panjangnya secara penuh atau gagal membayar hutang tersebut pada saat jatuh tempo. Risiko ini dapat menyebabkan perusahaan terkena sanksi atau bahkan mengalami kebangkrutan. Bisa menerima jawaban dari kami? Oke, jawabannya udah cukup jelas ya. Banyak risikonya. Cuma risiko yang paling besar itu adalah risiko kebangkrutan. Oke, silakan Yunus. Udah selesai. Simpulkanlah. Simpulkan semua. Kamu moderator kan? Ya. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Seandainya ada materi yang tidak dapat dimengerti oleh teman-teman yang tidak bisa dipahami, bisa lebih jelasnya kita pertanyakan kepada Bapak Nikolas karena yang lebih tahu tentang akuntansi. Kurang dan lebihnya salah pahamnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kelompok 5. Baik, kelompok kami kembali berdiri di depan kalian. Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ana. Mana kali persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Derianto, yaitu apakah biaya penitipan dan pengembangan dapat direklasifikasikan dengan aset tak berwujud. Jawaban dari saya itu biaya penelitian dan pengembangan dengan sendirinya bukan merupakan aktivitas tak berwujud. Akan tetapi akuntansi untuk penelitian dan pengembangan akan disertikan. Tapi aktivitas penelitian dapat dikembangkan seringkali menghasilkan pengembangan sesuatu yang dipatenkan atau diberikan hak cipta. Kedua, kesulitan yang timbul dalam akuntansi untuk pengeluaran penelitian dan pengembangan yang mengidentifikasikan biaya-biaya berhubungan dengan aktivitas proyek atau pencapaian tertentu dan menentukan besarnya manfaat di masa depan serta lamanya waktu manfaat tersebut dapat direalisasikan. Dalam biaya ini dapat berkaitan dengan aktivitas dan perlakuan akuntansi terhadap biaya tersebut adalah sebagai satu bahan, peralatan, fasilitas dan personal dan jasa kontraknya. Apakah dari sangat luas? Terima kasih. Sangat cukup. Bisa sangat cukup. Ada masalah. Saya kembalikan ke moderator. Mana Bapak? Lanjut. Lanjut. Baik,
Selanjutnya pertanyaan Ahmad akan dijawab oleh Mona Lisa. Kepada Mona, pertanyaan mau dijawab. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad. Pertanyaannya itu, dampak dari kemajuan teknologi terhadap pengakuan aset tak berwujud, khususnya dalam konteks cryptocurrency. Itu kan? Iya. Ya. Yaitu saat ini sudah semakin banyak entitas yang mulai memiliki cryptocurrency sebagai bagian dari aset perusahaan. Hal ini mengakibatkan kebutuhan mendesak akan standar akuntansi untuk mengatur bagaimana cryptocurrency diperlakukan dalam laporan. Masih belum adanya panduan dan standar akuntansi keuangan yang mengatur persyaratan akuntansi untuk pemenuhan kriteria dan definisi aset. Cryptocurrency menyebabkan berbagai masalah dan tantangan tersendiri bagi perusahaan. Selain itu, pengklarifikasian jenis aset cryptocurrency juga penting untuk diidentifikasikan. Hal ini untuk menghindari yang disajikan dalam laporan secara beragam tanpa standar atau panduan yang jelas. Adanya tekanan di lingkungan entitas terikat standar akuntansi cryptocurrency akan menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Mona Lisa. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Revina Nelti Putem akan dijawab oleh para padilah kepada para padilah. Baiklah, pertanyaan itu adalah bagaimanakah perlakuan pada aset tidak berwujud yang sudah habis masa ekonomisnya? Bagaimana jika dipindah tangankan atau dijual? Jawabannya, aktiva tetap dapat dihentikan penggunaannya dengan membuang, menjual atau menukarkannya. Pada umumnya pada waktu aktiva dilepaskan, penyusutan atau amortisasi yang belum dicatat untuk periode bersangkutan dicatat sampai tanggal pelepasan. Dengan demikian nilai buku pada tanggal pelepasan atau penghentian penggunaan dapat dihitung sebagai selisih antara harga perolehan aktiva itu dan akumulasi penyusutannya. Terus itu bisa dipindah tangankan atau dijual? Ya, masih punya Revina. Kan pertanyaan keduanya bagaimana jika dipindah tangankan atau dijual? Tadi nggak salah jawabannya kan masih tentang perlakuan yang sudah habis masa ekonominya kan? Nah. Yang untuk dipindah tangan. Oke. Misalnya kita membeli merek KFC lah ya. Kita beli hanya untuk 10 tahun. Berarti di akhir tahun ke-10 kan nilai ekonomisnya sudah habis. Sudah nol ya. Apakah bisa dipindah tangankan? Ya nggak bisa. Kan sudah habis. Jadi nggak bisa dipindah tangankan. Kalau dijual apalagi nggak bisa karena itu bukan punya kita. Itu punya si franchise KFC-nya kan. Jadi tidak bisa dipindah tangankan dan juga tidak bisa dijual. Tapi kalau dia berupa hak cipta yang menjadi milik kita, apakah bisa dipindah tangankan? Bisa. Apakah bisa dijual? Bisa. Tergantung dari pembelinya mau beli dengan harga berapa. Kita mau mendapatkan hak cipta itu kan kita juga ada mengorbankan sesuatu kan, berupa uang, tenaga atau apapun itu yang kita
reklasifikasi atau kita rekapitulasi menjadi aktiva tetap tidak berwujud. Misal, saya punya perusahaan, saya minta karyawan saya buat suatu program untuk melakukan pembukuan. Dia mengerjakan program ini dalam waktu 3 bulan. Biaya yang saya keluarkan hanya sekadar gaji dia saja. Katakanlah gaji dia 5 juta rupiah. Selama 3 bulan program accountingnya selesai. Berarti berapa biaya yang saya keluarkan sampai selesai program ini? 3 kali 5 juta kan? Berarti 15 juta harga program akuntansi ini. Sementara kalau kita lihat harga pasaran, rasanya nggak ada di program akuntansi yang paket lengkap harga 15. Pasti di atas 40 atau 50 jutaan. Nah, di situ kan kita melakukan penilaian ulang aktiva tetap kan? Yang tidak berwujud ini. Oke. Sekarang apakah itu bisa saya pindah tangankan program itu? Kan program itu milik perusahaan, bukan milik si karyawan. Benar kan? Kalau program itu milik perusahaan, ya perusahaan boleh pindah tangankan. Dia mau pindah tangankan ke anak perusahaannya boleh. Dia mau pindah tangankan tak ke mana boleh. Dia mau jual juga boleh. Karena perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan software kan dia menjual program jadinya. Berarti boleh dong dijual ya, dengan lisensi tertentu. Misalnya masa pakainya hanya setahun, kalau mau pakai lagi diperpanjang. Jadi itu boleh dijual. Jadi itu semuanya tergantung pada jenis aktiva tidak berwujudnya. Tidak semuanya bisa dipindah tangankan dan dijual. Jadi tergantung, lihat lagi ya klasifikasinya. Itu aja yang mau saya tambahkan. Silakan lanjut. Baik, terima kasih kepada para panja dan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah menambahkan jawaban. Selanjutnya pertanyaan dari Bewono akan dijawab oleh Ramadhan. Kepada Rahma, silakan. Dan silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewa. Bagaimana aset tak berwujud dapat memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan dalam persaingan bisnis? Jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aset tak berwujud, hal itu akan berpengaruh ke seluruh perusahaan. Tingkat kepentingannya hampir sama dengan aktiva berwujud. Perolehan aktiva tak berwujud dicatat dan diakui sebesar nilai faktur serta ditambah semua biaya yang menyertai untuk mendapatkan aset atau hak. Apabila terjadi pengeluaran setelah perolehan aktiva tak berwujud, biaya-biaya tersebut bisa dibebankan ke periode berjalan sama seperti aktiva berwujud. Katakanlah sebuah perusahaan akan dijual, maka untuk menentukan nilai perusahaan tidak hanya berdasarkan modal semata, tetapi juga menghitung aktiva tak berwujud. Bahkan dalam suatu kasus, nilai aktiva atau aset tak berwujud ini bisa lebih besar dari modal perusahaan itu sendiri. Itulah mengapa aktiva tidak berwujud juga berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Sekian jawaban dari saya. Jadi aset tak berwujud ini ada dampak yang signifikan nggak bagi perusahaan dalam persaingan bisnis itu? Itu ada dampak yang signifikan. Maksudnya kayak citra perusahaan dia gitu, persaingan dalam bisnis. Oh, ada. Makasih. Ya. Jawaban adanya setidaknya adalah keterangan tambahan. Misalnya gini, sama-sama jual ayam. Ayam tanpa merek dengan ayam pakai merek Texas. Mana yang lebih
rasanya lebih enak kita ada merek, lebih ada prestisenya untuk kita ya. Kita belanja di toko roti biasa sama toko roti Van Holano, pas kita pulang sama-sama bawa kantong plastik kan. Kantong plastik Van Holano ada logo kan. Rasanya lebih mewah ya kalau yang pakai Van Holano. Jadi itu kan merek itu kan aktiva tidak berwujud kan. Ngaruh nggak ke bisnis kalau kayak gitu? Ngaruh ya. Meskipun harga rotinya mahal tapi tetap laku kan. Jadi itulah gunanya paten, merek, hak cipta dan lainnya. Jadi itu memang betul-betul bisa meningkatkan nilai bisnis kita ya. Lanjut. Tadi ada pertanyaan terakhir yang dari kelompok kami tutup ya Pak? Udah semua ya? Udah. Belum, Zubaril. Oh ya, satu lagi, sorry. Kurang fokus. Oke, pertanyaan terakhir ditanyakan oleh Zubaril, akan dijawab oleh Astrid. Pak Astrid, kalian silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zubaril. Apakah pengakuan dan pengukuran aset lain-lain yang terdiri dari aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, TGR, TPA, TB, dan aset lainnya pada pemerintahan pusat sama dengan pengaturan pengakuan dan pengukuran aset lain-lain pada Permendagri 64 tahun 2013 pada pemerintahan daerah. Jawabannya itu mengingat Permendagri 64 tahun 2013 merupakan turunan dari PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Maka pengakuan dan pengukuran aset lainnya adalah sama antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, yaitu secara umum memiliki manfaat masa depan, dapat diukur dengan andal menggunakan nilai perolehan maupun nilai wajar, serta diterima kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan dan pengukuran ini kemudian dijelaskan lebih rinci terkait karakteristik masing-masing aset lainnya. Sekian, terima kasih. Apakah Zubaril menerima jawaban? Jadi pertanyaan Zubaril ini akuntansi sektor publik ya, bukan ini. Subhanallah. Ada lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ilmu itu kan memang tidak ada yang berdiri sendiri ya, pasti ada gabung. Kalau secara umum sih memang dia akuntansi sektor publik, tapi dia memang ada bahas sedikit tentang aset lain-lain dan tidak berwujud yang kita bahas sekarang, jadi nggak masalah. Saya belum baca Permendagrinya, tapi di sini saya sekilas lihat tentang penerapan SAP berbasis akrual. Berbasis akrual itu pernah dengar istilah basis akrual? Apa itu basis akrual di teori akuntansi itu? Dia ada dua, basis kas sama basis akrual. Basis akrual ini yang seperti apa? Ada yang bisa coba jelaskan? Kalau akrual dia mencatat, tapi walaupun belum menerima kasnya. Oke. Dia dilakukan pencatatannya. Dia melakukan pencatatan terlepas dia sudah menerima atau mengeluarkan kas. Pas kejadiannya. Ya, jadi sesuai dengan tanggal kejadiannya itu langsung kita catat. Kalau yang basis kas itu memang berdasarkan uang kas masuk atau uang kas keluar. Ini dulu sempat terjadi transisi. Kalau dulu akuntansi di sektor pemerintahan menggunakan basis kas. Basis kas ini banyak sekali kelemahan, makanya mereka tukar menjadi basis akrual. Ini sekadar pengetahuan umum aja ya untuk akuntansi sektor publik. Nah, karena sudah diganti menjadi basis akrual, itu menjadi lebih bagus laporan keuangannya. Kualitasnya pun jadi lebih baik dan juga lebih relevan. Ingat, kita akuntansi
tujuan kita mengikuti standar akuntansi yang ada itu supaya laporan keuangannya relevan dan reliable ya, bisa dipercaya. Kaitannya ke pengukuran aset lain-lain. Kenapa pengukuran aset lain-lain ini harus berdasarkan sistem akrual? Karena kalau kita menunggu pakai sistem kas, kadang-kalanya pembuatan suatu proyek, baik proyek yang berwujud maupun yang tidak berwujud, itu butuh waktu. Dan kadang terminnya itu bisa 1-2 tahun. Membangun sesuatu itu kan kalau berupa aset bisa ya lebih dari setahun ya membangunnya. Kalau yang model seperti itu asetnya akan lama sekali baru terhitung. Karena dia akan ditampung dulu dalam satu akun yang namanya aset dalam penyelesaian. Aset dalam penyelesaiannya akan dikumpul-kumpul terus selama setahun lebih. Baru akan direklasifikasi menjadi aset tetap, baik itu berwujud atau tidak berwujud. Kalau mau pakai sistem kas ya akan lama sekali, tapi kalau kita pakai sistem akrual, kita kan sudah tahu angkanya, sudah tahu kejadiannya harus segini. Tinggal menunggu kasnya aja yang kapan cair kan. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya tambahkan. Berarti jawaban dari 5 pertanyaan sudah ada. Oke. Boleh moderator kasih kesimpulan? Jangan ditutup ya. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan presentasi kami. Terima kasih juga kepada Bapak yang telah memberi masukan, juga memberi penambahan jawaban kami. Sebelum itu kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kesalahan itu berasal dari teman-teman saya, dan kalau ada lebihnya itu berasal dari saya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Gak usah dipikir. Sorry dong. Ayo kita menjaga badan. Cakep. Menjaga badan dengan olahraga. Cakep. Sendiri kami ucapkan. Cakep. Belum para pendengar semua kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas Pak. Jangan. Ya. Ya.
Nanti ya kalau kita kunci utang aja. Ya kalau enggak nanti ya. Jangan perhilangkan. Rasanya kita VC ya. Bentar lagi. Nanti kan ini di goma ya. Di goma. Nanti kan jadi beresmet ya. Beresmet. Tapi kan ada bahasa Inggris. Apa? Enggak. Jam 3. Mandena mau pulang. Oke, perhatian semua. Barusan saya kirim daftar pertanyaan dari semua kelas intermediate accounting yang saya pegang. Ada 5 kelas itu. Jadi pertanyaannya juga kurang lebih mirip-mirip sih. Jadi silakan dipelajari dari sana sebagai kisi-kisi ujian sama yang biasanya sering saya jelasin. Baik, Pak.
Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait materi atau ujian atau lainnya? Pak, saya ada bagaimana soal yang cryptocurrency itu Pak, dalam bentuk aset atau wujud itu kan ada dari Economist Going Around, itu udah disahkan ya Pak? Oh, kalau masalah disahkan saya kurang tahu. Tapi kalau kemarin sempat dengar berita dari Bank Indonesia akan buat suatu mata uang digital, tapi yang itu belum keluar peraturannya. Sebenarnya mau mata uang digital atau mata uang yang biasa, perlakuan akuntansinya tetap sama ya. Logikanya harusnya tetap sama. Ketika kita membeli aset digital itu harganya berapa, itu yang kita catat sebagai aset kita kan. Ketika kita mau jual, kita lihat harganya di atas atau di bawah. Kalau di atas ya berarti terdapat capital gain. Kalau kita jual rupanya harganya rendah, dapatnya capital loss, kita rugi. Prinsipnya sama konsepnya. Itu hanya pengelompokan aja yang baru kan. Pengelompokan secara spesifiknya baru, tapi pengelompokan utamanya sama, aset tidak berwujud. Ada lagi yang mau ditanyakan? Soalnya ada berapa? Bukan masalah berapa soal, tapi yang penting berapa bisa dijawab kan? Dosen lain sudah ujian semua? Ada yang belum. Kok ada yang belum? Ada yang pertemuan yang kurang. Kalau kita memang sengaja diundur ke pertemuan 9 kan ujiannya? Ada lagi yang mau dibahas? Jaga ketenangan. Thailand please. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya nggak bisa Google Form, saya kasih file Word-nya yang ada soalnya, isi dari sana. Nanti kirim ke email. Emailnya nanti saya terapkan juga di sana, di file Word-nya. Kelas ini yang kelompoknya presentasi 2 kali ya. Siap UTS presentasi lagi kan? Berarti kelompok 1 dan 2 siapin bahan lagi ya. Siap UTS aja kirimnya, nggak apa-apa. Nggak usah terburu-buru. Materi udah kan? Yang pertemuan pertama saya kirim Excelnya itu. Ada lagi yang mau dibahas sebelum kita akhiri? Ya? Di Google Form. Kalau yang nggak bisa Google Form, nanti saya kasih file Word. Word-nya itu diisi, kirim ke email. Kalau tidak bisa Google Form, nggak, ketik aja. Ya maksudnya ini lah yang dikirim ke email. Ahmad Irwantoli, Hadir Pak. Anna Noptariana, Astri, Bewanolo, Dela Puspita, Derianto, Hadir Pak. Erlisna, Fani Rahmasari,
Farah Fadila, Foni Mardiani, Hidayatul Akbar, Jerry Susanto, Juniati Sitinja, Muhammad Arfandi, Mardiana Ritonga, Muhammad Koirudin Harahap, Mona Lisa, Muhammad Asril, Muhammad Panji, Muhammad Yunus, Putri Carolina, Rahmadani Dwi Ayu, Randy Saputra, Revina, Rido Angguna, Ririn Tanjung, Rismawati, Roma Yulina, Siti Salwa, Wahyu Silitonga, Yemimah, Zubaril. Sudah semua dipanggil? Sudah, Pak. Map merah saya di mana? Oke. Itulah